Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membagikan kepada Anda homili Bapak Paus Leo ke-14 pada misa inaugurasi 18 Mei 2025. Saya terjemahkan homili Bapak Paus Leo ke-14 ini dari bahasa Italia ke bahasa Indonesia. Marilah kita ikuti, sangat bagus, sangat menarik, dan perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita dan praktikan juga pesan-pesan di balik homili Bapak Paus Leo ke-14 ini. Marilah kita dengarkan. Homili Bapak Suci Paus Leo ke-14 dalam misa inaugurasi untuk mengawali pelayanan sebagai penerus takhta Santo Petrus, Minggu 18 Mei 2025. Saudara-saudara kardinal terkasih, saudara-saudara uskup dan imam, para pejabat dan anggota korps diplomatik yang terhormat, salam kepada para peziarah yang datang untuk merayakan yubileum persaudaraan. Saudara-saudari, dengan hati yang penuh rasa syukur, saya menyapa Anda semua di awal pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Santo Agustinus pernah menulis, "Tuhan, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami tidak tenteram sebelum beristirahat di dalam Engkau." Confessiones nomor 1, bagian 1.1. Dalam beberapa hari terakhir ini, kita telah mengalami berbagai perasaan yang sangat mendalam. Wafatnya Paus Fransiskus telah mengisi hati kita dengan kesedihan, dan dalam saat-saat sulit itu, kita merasa seperti orang banyak yang disebut dalam Injil sebagai domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Matius bab 9 ayat 36. Tepat pada hari Paskah, kita menerima berkat terakhirnya, dan dalam cahaya kebangkitan, kita menghadapi momen ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia mengumpulkan mereka ketika tercerai-berai dan menjaga mereka seperti gembala, menjaga kawanan dombanya. Yeremia 31 ayat 10. Dalam semangat iman ini, kolegium para kardinal berkumpul untuk mengadakan konklav. Datang dari latar belakang dan pengalaman yang beragam. Kami menyerahkan kepada tangan Tuhan kehendak kami untuk memilih pengganti baru Santo Petrus, Uskup Roma, seorang gembala yang mampu menjaga warisan iman Kristen yang kaya, dan pada saat yang sama menatap masa depan guna menghadapi berbagai permasalahan, kekhawatiran, dan tantangan dunia saat ini. Didampingi doa-doa Anda, kami dapat merasakan karya Roh Kudus yang mampu mempersatukan kami dalam harmoni, seperti alat musik, sehingga senar-senar hati kami bergetar dalam satu melodi. Saya dipilih tanpa jasa apapun dari saya, dan dengan rasa takut dan gemetar, saya datang kepada kalian sebagai seorang saudara yang ingin menjadi pelayan iman dan sukacita kalian, berjalan bersama kalian dalam jalan cinta kasih Tuhan yang menghendaki kita semua bersatu dalam satu keluarga. Cinta dan kesatuan. Inilah dua dimensi dari misi yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada Santo Petrus. Perikop Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 21 ayat 15-19, menceritakan kepada kita yang menuntun kita kembali ke Danau Tiberias, tempat di mana Yesus memulai misi yang diterimanya dari Allah Bapa, menjadi penjala umat manusia untuk menyelamatkan mereka dari air kejahatan dan kematian. Saat melewati tepi danau itu, ia memanggil Petrus dan para murid pertamanya untuk menjadi sepertinya penjala manusia. Dan kini
Setelah kebangkitannya, tugas itu jatuh kepada mereka untuk melanjutkan misi ini, melemparkan jala mereka berulang kali untuk membawa harapan Injil ke dalam air dunia, berlayar di lautan kehidupan agar semua orang dapat merasakan pelukan Allah. Bagaimana Santo Petrus dapat melanjutkan tugas ini? Injil memberitahu kita bahwa hal itu hanya mungkin karena Santo Petrus telah mengalami cinta yang tak terbatas dan tanpa syarat dari Tuhan dalam hidupnya, bahkan pada saat gagal dan menyangkal Yesus. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Injil menggunakan kata kerja Yunani, agapao, yang merujuk pada kasih Tuhan kepada kita, pada pengorbanannya tanpa syarat dan tanpa perhitungan. Berbeda dengan kata yang digunakan untuk jawaban Petrus, yang menggambarkan kasih persahabatan yang kita bagikan di antara sesama kita. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes bab 21 ayat 16. Yesus merujuk pada kasih Bapa. Seolah-olah Yesus berkata kepadanya, hanya jika engkau telah mengenal dan mengalami kasih Allah yang tidak pernah pudar, barulah engkau dapat menggembalakan domba-dombaku. Hanya dalam kasih Allah Bapa, engkau dapat mengasihi saudara-saudaramu dengan lebih, yaitu dengan menyerahkan hidupmu bagi saudara-saudarimu. Kepada Petrus, oleh karena itu, dipercayakan tugas untuk mengasihi lebih banyak dan menyerahkan hidupnya bagi kawanan domba. Pelayanan Santo Petrus ditandai oleh cinta yang mengorbankan diri, karena gereja Roma memimpin dalam kasih dan otoritas sejatinya adalah kasih Kristus. Ini bukan tentang menaklukkan orang lain dengan paksa, bukan propaganda agama, atau bukan dengan cara-cara kekuasaan, tetapi selalu dan hanya tentang mencintai seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kata Rasul Petrus sendiri, Yesus adalah batu yang telah kalian tolak, para pembangun, dan yang telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 11. Dan jika batu itu adalah Kristus, Santo Petrus harus menggembalakan kawanan domba tanpa pernah menyerah pada godaan untuk menjadi pemimpin tunggal atau kepala yang berada di atas yang lain, tidak menjadi penguasa atas orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Bandingkan 1 Petrus bab 5 ayat 3. Sebaliknya, ia dituntut untuk melayani iman saudara-saudarinya, berjalan bersama mereka. Semua kita memang telah dijadikan batu-batu hidup. 1 Petrus bab 2 ayat 5. Dipanggil melalui baptisan kita untuk membangun rumah Tuhan dalam persekutuan persaudaraan, dalam harmoni Roh Kudus, dalam hidup bersama, dalam keragaman. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, gereja terdiri dari semua orang yang hidup dalam keselarasan dengan saudara-saudaranya dan mencintai sesama. Khotbah nomor 359.9. Saudara-saudari, inilah yang saya inginkan menjadi kerinduan besar kita yang pertama, yakni gereja yang bersatu, tanda kesatuan dan persekutuan yang menjadi ragi bagi dunia yang berdamai. Di zaman kita ini, kita masih menyaksikan terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak luka yang ditimbulkan oleh kebencian, kekerasan, prasangka, ketakutan terhadap yang berbeda, dan paradigma ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya bumi, serta mengucilkan orang-orang yang paling miskin. Di tengah-tengah semua ini, kita ingin menjadi seperti ragi kecil yang membawa kesatuan, persekutuan, dan persaudaraan. Kita ingin mengatakan kepada dunia dengan kerendahan hati dan kegembiraan, lihatlah kepada Kristus, mendekatlah kepadanya, terimalah firman-Nya
yang menerangi dan menghibur. Dengarkanlah tawaran cintanya untuk menjadi keluarganya yang satu. Dalam Kristus yang satu, kita adalah satu. Dan inilah jalan yang harus kita tempuh bersama di antara kita, tetapi juga dengan saudara-saudari kita, gereja-gereja Kristen, dengan mereka yang menempuh jalan-jalan agama lain, dengan mereka yang mencari Allah, dengan semua wanita dan pria yang berkehendak baik untuk membangun dunia baru di mana damai sejahtera berkuasa. Inilah semangat misionaris yang harus menggerakkan kita, tanpa menutup diri dalam kelompok kecil kita sendiri atau merasa superior terhadap dunia. Kita dipanggil untuk menawarkan kasih Allah kepada semua orang agar terwujud kesatuan yang tidak menghilangkan perbedaan, tetapi menghargai sejarah pribadi setiap orang dan budaya sosial serta agama setiap bangsa. Saudara-saudari, inilah saatnya untuk mencintai. Kasih Tuhan Allah yang menjadikan kita saudara satu sama lain adalah inti dari Injil. Dan bersama dengan pendahulu saya, Paus Leo ke-13, hari ini kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, jika kriteria ini berlaku di seluruh dunia, bukankah perselisihan akan segera berakhir dan damai akan kembali? Ensiklik Rerum Novarum nomor 21. Dengan cahaya dan kekuatan Roh Kudus, marilah kita membangun gereja yang didirikan atas kasih Allah dan menjadi tanda kesatuan, gereja misioner yang terbuka lebar kepada dunia, yang mewartakan sabda, yang membiarkan diri dibuat gelisah oleh sejarah, dan yang menjadi ragi keharmonisan bagi umat manusia. Bersama-sama sebagai satu umat manusia, sebagai saudara-saudari, marilah kita berjalan menuju Allah dan saling mengasihi satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita menyimak dengan baik homili Bapak Paus Leo ke-14, beliau menekankan bahwa gereja yang bersatu, gereja yang membangun persekutuan dan kesatuan, unity dan communion. Marilah kita menjadi jembatan untuk memperjuangkan gereja yang bersatu itu di tengah dunia yang penuh dengan konflik, kecurigaan, kebencian. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi ragi kedamaian, ragi keharmonisan, ragi persaudaraan, ragi yang mempersatukan, yang sungguh-sungguh ya membuat nama Yesus, nama Tuhan kita Yesus sungguh-sungguh dikenal. Ya, fokus kita adalah mewartakan Kristus kepada seluruh umat manusia. Tuhan memberkati.